Bagaimana persiapan jemaah haji Indonesia satu hari jelang puncak haji? Sudah bergabung dengan Kompas TV dari Mekah, Arab Saudi, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Satsili. Assalamualaikum Kang Aceh. Kang Aceh, bagaimana hasil tinjauan Waalaikumsalam DPR warahmatullahi untuk wabarakatuh. persiapan wukuf besok? Seperti apa tinjauan DPR, Kang Aceh, untuk persiapan wukuf besok? Ya, kami satu hari sebelumnya kemarin telah melakukan rapat dengan Menteri Agama Republik Indonesia dan seluruh panitia haji untuk memastikan soal pelayanan menghadapi Arafah, Muzdalifah, dan Mina ya. Dan kemarin ya, persisnya pada pagi hari yang lalu, kami juga melakukan peninjauan langsung terhadap beberapa objek yang nanti akan digunakan oleh para calon jemaah haji, terutama di Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Nah, salah satu yang kami pastikan adalah soal daya tampung dari tenda di Arafah. Ya, memang tadi disebutkan ada di luar tenda itu kan tertulis bahwa kapasitas dari tenda itu tertulis sebanyak 330 jamaah. Namun setelah kami coba hitung ya, dari perkiraan kami ternyata kalau kita lihat itu tidak memenuhi seperti yang tertulis gitu. Nah, makanya kemudian kami melihat bahwa masih ada potensi over capacity dari jumlah tenda atau kapasitas tenda yang ada diberikan bagi para jamaah haji gitu. Pada tenda yang kedua yang kami kunjungi juga, kami juga menemukan bahwa tertulis dalam papannya untuk jamaah itu sebanyak 360 calon jemaah haji untuk di tenda tersebut. Tapi sebagaimana yang telah kami hitung juga bahwa ternyata kalau dihitung secara normal itu ya hanya bisa menampung sekitar 340-an jamaah. Jadi potensinya ada 30 sampai 20 jamaah yang memang tidak akan bisa masuk di dalam. Bisa saja dipaksakan tapi pasti akan mengganggu kenyamanan para jamaah yang akan melakukan wukuf di Arafah ya. Nah, belum lagi kalau kita melihat tenda yang ada di Mina ya. Di Mina saya kira tentu lebih sempit lagi karena memang kapasitas Mina juga sangat terbatas. Dengan kasur yang ukurannya lebarnya 50 cm kali 175 cm, itu sangat kecil sekali memang, sehingga agak sulit rasanya kita untuk bisa memastikan bahwa para jamaah itu bisa akan leluasa melakukan istirahat, atau bahkan mungkin mereka juga nanti akan melakukan wukuf di tenda di Arafah maupun nanti pada saat mabit di Mina. Tentu ini kan sesungguhnya sudah seringkali kami ingatkan ya di dalam rapat-rapat panitia kerja DPR RI dengan Kementerian Agama soal kapasitas tenda ini. Nah, yang kedua yang jauh juga lebih penting sesungguhnya adalah soal ketersediaan MCK atau toilet yang digunakan oleh para jamaah. Jadi kalau kita lihat ya, baik di Arafah maupun di Mina, itu yang tersedia dari toilet itu memang jauh dari rasio yang harus diberikan bagi calon jemaah haji. Jadi kami kemarin mempertanyakan dalam satu sektor maktab misalnya ada 3.000 jamaah, ya, toilet yang disediakan itu kira-kira hanya sekitar 50 toilet ya. Jadi bisa dibayangkan rasionya itu kan sangat kecil sekali ya. Jadi satu toilet melayani 300 orang. Nah, padahal mereka terutama di Mina ini kan kebanyakan di antara mereka kan mabit atau diam di Mina ini selama hampir 3 hari ya.
Jadi kami pastikan bahwa ketersediaan toilet ini sangat penting, jangan sampai misalnya para jamaah mengalami kesulitan untuk dapat menjaga agar wukuf atau beribadah mereka tidak nyaman gitu. Nah, selain itu juga kami memastikan soal bagaimana pergerakan transportasi jamaah dari hotel ke Arafah, ya, wukuf di Arafah, dan nanti pada malam harinya menuju Muzdalifah, ya, dan di Muzdalifah mereka nanti akan mabit dalam beberapa saat, lalu mereka menuju Mina. Nah, yang kami perlu tegaskan bahwa kita pernah punya pengalaman pada tahun yang lalu bahwa ada beberapa jamaah yang tertinggal atau tidak terangkut sampai pukul 2 siang gitu ya. Dan ini kemudian yang berpotensi menimbulkan berbagai kemungkinan, misalnya karena kan kita tahu juga kemarin saja waktu kami melakukan peninjauan, itu cuaca di Arab Saudi sampai mendekati 45 derajat Celcius, jadi sangat panas sekali. Nah, dibayangkan kalau misalnya cuacanya begitu sangat panas, sementara pergerakan dari transportasi untuk membawa calon jemaah, misalnya ada yang tertinggal di Muzdalifah dan terlambat untuk diangkut, pasti ini akan menimbulkan madaratnya bagi para jamaah. Nah, kami itu kemarin jadi catatannya, Kang, ya. Betul, betul, itu jadi catatan. Selain itu, Kang, juga ada informasi terkait masih ada sekitar 7.000 jemaah Indonesia belum mendapatkan smart card atau kartu nusuk untuk bisa masuk ke kawasan Armusna. Seperti apa solusinya, Kang Aceh? Ya, memang ini kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi untuk memastikan bahwa yang boleh mengikuti puncak haji itu adalah jamaah haji yang mendapatkan nusuk, ya. Nusuk itu adalah satu aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah Arab Saudi bagi mereka yang memang memiliki visa haji. Ini bagian dari upaya pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi agar kapasitas beberapa tempat objek haji ini jangan sampai diisi oleh pihak-pihak yang memang tidak memiliki dan tidak terdaftar sebagai calon jemaah haji. Karena memang ini para jemaah haji yang datang ke Armuzna ini tentu kan mereka yang sudah membayar, ya, membayar masyarik, membayar masyair, ya. Nah, tentu mereka harus mendapatkan haknya untuk dapat memasuki wilayah puncak haji tersebut. Jangan sampai misalnya jamaah haji yang tidak memiliki visa haji tapi mereka bisa menikmati atau mengambil hak-hak calon jemaah haji yang memang sudah mendapatkan nusuk tersebut. Nah, memang kami kemarin mengkonfirmasi bahwa pada kemarin ada 12.000 calon jemaah haji kita yang belum mendapatkan nusuk, ya. Hari ini sudah berkurang menjadi 4.000, mudah-mudahan, ya, nanti menjelang, karena ini masih ada waktu 1 hari ini untuk dapat dipastikan bahwa seluruh calon jemaah haji Indonesia juga mendapatkan kartu nusuk, ya. Nah, namun dari sejak awal kami juga mengantisipasi agar bagi jamaah yang sudah resmi, tentu mereka tidak boleh terhalangi hanya gara-gara tidak mendapatkan kartu nusuk. Nah, kemarin pihak Kementerian Agama atau Ditjen Haji menyampaikan kepada kami bahwa bagi jamaah yang tidak mendapatkan kartu nusuk, maka mereka cukup menyampaikan atau menunjukkan visa hajinya, ya, visa hajinya, sehingga mereka betul-betul merupakan jamaah resmi yang terdaftar dalam layanan dari masyarik, ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kartu nusuk ini akan semakin memperketat layanan bagi para jamaah haji Indonesia yang memang seharusnya
mereka berhak untuk mendapatkan Baik, layanan Kang Aceh. tersebut. Gitu. Ya, semoga segera ada solusi terkait dengan jemaah haji Indonesia yang masih belum mendapatkan kartu nusuk ya Kang Aceh. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 8 dan juga Panwas Haji DPR RI Aceh Hasan Satsili yang sudah bergabung bersama Kompas Siang. Salam sehat selalu Kang Aceh.